Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Ya Rabbi bil qasidana waghfir lana ma madha. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kallamami. Ya Rabbi bil Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kajian kitab yang kecil dulu, Fikih Fathul Wadi halaman 39 baris kedua. Kitab Fiqhul Wadi halaman 39 baris kedua, Al-Ghasbu Ghasab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghasbu akhadha ba'du talamidhi ghairul muaddabi kitaba zamilihi fil madrasati bidunil idni minhu wa qara'ahu fi baitihi fahada at-tilmidul qalilul adabi yusamma al-ghasiba wa zamiluhu al-malika wal kitabul maghsuba wa amaluhu hadzal ghasba. Fal ghasbu huwa istila'un ala haqqil ghairi bi ghairi haqqin wa yajibu ala man ghasaba syai'an min mali ghairihi an yaruddahu ilaihi bi ghayatis sur'ati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif fi hadzal kitab wa bisanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah khususan ila ruhi ummi Hajjah Siti Fatimah binti Haji Jamhuri wa thumma ila ruhi abi Kiai Haji Muhdin bin Haji Irsyad anna Allah ta'ala yataghashshahuma birrahmah wal maghfirah wa yaj'alu qabrahuma rawdatan min riyadil jannah wa ila akhi Haji Amanuddin bin Haji Khairuddin anna Allah ta'ala yaghfir lahu yarhamu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Al-ghasbu ngambil barang tanpa bilang. Akhadha ba'du talamid, sebagian murid ada yang mengambil ghairul muaddabi, yang enggak punya adab, kitab zamilihi, kitab kawannya, fil madrasati, waktu lagi di kelas sekolah, tapi ngambilnya bidunil idni, tanpa izin. Tuh ghasab tuh, walaupun besoknya dipulangin lagi, cuman waktu minjem nggak bilang, ghasab. Minhu, dari kawannya tadi, pas diambil memang sih besok bakal dipulangin. Untuk apa tujuannya? Wa qara'ahu fi baitihi, dan dia baca di rumah. Minjem tapi nggak izin, tuh ghasab tuh ya. Fahadza tilmidul qalilul adabi, maka murid yang kurang adab ini yusammal ghasiba, dinamakan ghasib. Minjem ngambil nggak bilang-bilang, kecuali ada kecualinya. Kalau udah kenal banget, biarpun kita ambil rokoknya atau kuenya, duit 1.000-2.000, nggak akan marah, itu nggak apa-apa, saking akrabnya. Kalau belum akrab jangan begitu. Termasuk kita yang jaga adab, kalau datang ke rumah orang bertamu, tuan rumah udah nyediain makanan, kue, ya minuman, kalau belum silahkan diminum, tahan, biarpun tenggorokan udah seret, kelupaan, mohon maaf ya, silahkan diminum, dari tadi baru minum deh tuh. Kecuali kalau ke rumah guru boleh, guru nih lebaran datang murid-murid berkunjung, guru nyediain, tanpa ngucapin silahkan, makanan guru mah halal buat muridnya tuh. Jadi ibu-ibu kalau nanti main ke Blok M 10 lebaran belum silahkan, kata Ustadz Boy, belum silahkan makan, udah halal itu mah murid soalnya gitu. Yang nggak boleh kalau baru kenal timbang doang. Kalau murid kan biasa taklim mingguan, bulanan begitu, jadi tanpa disilahkan pun makan aja udah. Kalau buat guru mah halal, nggak apa-apa. Ini mah kalau kita baru kenal sama seseorang nih, mampir dia ada acara, ya silakan masuk, kue udah sedia, minuman sedia, tuan rumah belum gini, silahkan dimakan, tahan be. Cuman dalam hati kita ngomong gini, kapan nyuruh silahkannya ya, ada yang begitu, ada dalam hati kita gitu. Kalau guru enggak begitu, karena guru ibaratnya anak bagi murid, anak bagi guru tadi tuh, jadi makan aja udah nggak apa-apa kalau di rumah guru mah gitu ya. Baik, kita lanjut. Fahadza tilmidul qalilul adaba, maka murid yang kurang adab ini yusammal ghasiba, dinamakan ghasib, wa zamiluhul malika, sedangkan muridnya dinamakan malik, yaitu yang punya buku. Wal kitabul maghsubah, sedangkan kitabnya adalah maghsub. Wa amaluhu, dan kerjaan ini namanya hal ghasbah, yaitu ngambil tanpa permisi, ngambil tanpa, yaitu bilang-bilang tuh tanpa adab. Kalau temennya udah kenal mah nggak masalah. Kayak Pak Sona, Pak Robi di rumahnya ada apa mainan, pakai dulu baca dulu, udah kenal itu mah Pak Sona itu kan, ilokan marah. Ini yang baru kita kenal nih, saya Pak Gandhi itu, jadi rumah mampir, ada dia di masjid kamar, ada rokok, mil, ambil saya minum, saya rokok, nggak masalah, itu dikenal, begitu, dikenal benar. Saya mau Zahir, baca dulu. Baik, kita lanjut. Fal ghasbu huwa istilaun ala haqqil ghairi bi ghairi haqqin. Nah, yang dikatakan ghasab, ngambil tanpa permisi, adalah menguasai hak orang lain tanpa dengan cara yang benar. Artinya nggak bilang. Kalau bilang boleh. Wa yajibu, dan wajib, ala man ghasaba syai'an, bagi orang yang mengambil sesuatu, min mali ghairihi, daripada harta orang lain, walaupun temannya orang lain, an yaruddahu,
harus mengembalikan ilaihi kepada orang tersebut. Beda kalau dikirimin rantang, piring, mangkok lebaran, itu bukan gosok, cuman kelupaan kitanya, itu pun pulangin juga. Tetangga ngirimin opor pakai mangkok, bawahnya ada lagi tupat, bawahnya lagi semur daging, ada 3 mangkok tuh, tutupan 1, pulangin. Kalau belum ya pulangin, pecah dihargakan atau cari barang yang setimpal. Kita kira-kira orang ngasih isinya apa piringnya kira-kira? Isinya, berarti piringnya pulangin nggak? Pulangin. Kadang sampai selosin, berarti 12 lembaran itu dari pulangin piring orang. Pulangin. Itu jadi beban nanti di akhirat, yang hal-hal sepele semacam itu. Pulanginnya itu bi ghayati sur'ati, dengan secepat mungkin, inda tamakkuni, ketika memungkinkan, min dzalika, kalau masih ada barangnya. Wa yalzamuhu aidan, dan juga diwajibkan al-arsyu, ganti sekedar uang, kaman ghasaba thauban, seperti orang yang minjem pakai baju tanpa bilang-bilang, punya temennya, summa labisahu, dia pakai seharian atau 2 harian, fana qaso bilabsihi, karena dipakai berkurang tuh dengan sebab dipakai, au naqasa bi ghairi lubsin, atau belum sempat dipakai berkurang barangnya, kaharkin, tangannya kebakar, kena rokok bolong, li ba'dihi, sebagiannya kebakar, kena rokok lah, maka itu harus diganti tuh. Sekedar kalau kalau rusak segitu berapa biaya bayarnya, kalau robek kancingnya berapa, kasih uang juga, pulangin bajunya juga. Wa yalzamuhu ma'adzalika, dan diharuskan baginya al-ujratu, kasih uang untuk mengganti dandanin kain tangan yang robek tadi atau kancing yang hilang tadi. Berapa tukang jahit ganti kancing? Pamannya 5.000, kasih uangnya 5.000. Mulangin baju juga, kasih uang juga 5.000 buat ganti kancing. Al-munasibatu, yang sesuai, limislihi, dengan yang kita rusak baju tadi, muddata wujudihi, selama masih ada bajunya, tahta yadihi, di bawah pegangan dia, pas mulangin kasih uang juga. Walau lam yastakmilhu, meskipun dia belum pakai. Kenapa? Minjemnya nggak bilang-bilang, baju ditaruh di gantungan, kena obat nyamuk, bolong, ya ganti baju, pulangin juga, ganti juga, sekedar untuk ganti yang bolong-bolong tadi meskipun nggak dipakai. In kana mimma yasihhu tijaruhu, kalau memang barang yang diambil tadi barang-barang yang bisa dipinjam dan bisa disewakan, begitu. Kemudian wa intalifal maghsubu, kalau barang yang diambil tanpa permisi tadi hilang, rusak, dominahul ghasib, maka yang mengambil tadi harus ganti berapa harganya, gitu. Bimislihi, dengan ukuran baju yang sama. In kana lahu mislun, kalau ada baju atau piring, ringkok, mangkok yang semacamnya, jenisnya, mereknya sama. Atau bisa juga biqimatihi, diganti dengan harganya. Oh, model nampan begini mah udah susah sekarang, itu tahun 70-an aja itu, ya, kayak model piring kaleng begitu, ya udah dihargakan. Kalau ada sekarang berapa harganya tuh? Biqimatihi, dihargakan. In kana mutaqawwiman, kalau barang yang diambil tadi memang bisa dihargakan, begitu. Wal mithliyu, sedangkan barang yang serupa, bubito syar'an, itu diukur secara agama. Bikailin, apakah dengan timbangan, au waznin, atau dengan takaran. Kal urzi, seperti beras, ya. Dulu pernah make tuh beras emak kita, pulangin
Makan orang tua perempuan, ya dia biarpun bilang emak mah nggak punya apa-apa, beras mas gentong penuh. Beda orang sekarang, nggak punya apa-apa, emang anggres pisan, seleter juga nggak ada. Orang di rumah bilang nggak punya apa-apa, beras tuh digentong penuh isinya. Kadang-kadang anak datang, wah mak berasnya masih banyak nih, ngambil lah tuh, ya 2 batok begitu, pulangin, kan tuh harta orang tua. Ya kalau emak ngambil beras kita nggak ada kewajiban ganti, karena anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu punya orang tua kamu. Kalau kita ngambil beras orang tua, pulangin nggak? Pulangin nggak? Pulangin mestinya. Cuman kenyataannya pulangin nggak? Enggak. Anak tuh, anak minta ya minta, minjem ya minta, nggak pernah pulang kalau anak tuh. Beda kalau orang tua. Wal mutaqawwimu, sedangkan barang-barang yang dihargakan malaisa kadzalika, yaitu yang tidak ada seumpamanya. Kal kitabi, seperti kitab. Ngitung kitab kan susah, berapa letter, nggak ada kitab letteran, atau berapa kilo, nggak ada. Ya kitab itu yang mutaqawwim, yang seumpamanya. Paling kertasnya tuh kertas mahal apa kertas murah. Wathaubi, sama, baju juga nggak bisa diletterin, baju nggak bisa ditaker begitu ya. Wa yabra'ul ghasibu biradil aini, dan orang yang ngambil barang orang tadi harus mengembalikan barangnya al-maghsubati, yang diambil, ilal maliki, kepada yang punya. Hukmul ghasbi, orang yang ngerampas hukumnya bagaimana? Al-ghasbu haramun, orang yang ngambil tanpa permisi haramun, hukumnya haram. Kenapa? Li'annahu akhdhu haqqil ghairi bi ghairi haqqin, karena dia mengambil hak orang lain dengan cara tidak benar. Wa amma akhdhuhu, adapun kalau ngambilnya bihaqqin, dengan cara benar, au bil idni, atau dengan izin yang punya, fahuwa jaizun, maka hukumnya boleh kalau izin tuh ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, backgroundnya gosok adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ghasaba qaida shibrin min ardin, barang siapa yang mengambil sejengkal daripada tanah, mindahin patok tanah di kampung-kampung nih, sawah, kebun, tuwiqahu, dia akan digandulin lehernya, min sab'i aradina, daripada 7 lapisan bumi, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, copot lehernya di padang mahsyar nanti. Kita ngambil segini nih, patok orang di sini nih, tibain mari, bukan segininya nih, tapi ke bawahnya itu tuh ya, dikalungin di paha leher kita, nggak kuat kita nahan, putus pala kita. Sama juga dipenggal di padang mahsyar nanti. Orang yang suka mindah-mindah patok tanah, dia sekitar ini, geser dikit, geser lagi, geser lagi, geser lagi, langsung ke sini sampai 1 meter. Ada yang begitu di kampung-kampung tuh. Yang begitu bukan atas yang diukur, ke bawahnya itu digandulin di lehernya, nanti padang mahsyar putus dia punya pala. Kenapa? Ngambil tanah orang lain yang bukan haknya. Waliyadzubillah. Pulangin. Itu hak orang lain. Wa ala kulli tilmidin, dan bagi tiap-tiap pelajar, alla ya'khudha kitab zamilihi, hendaklah jangan suka ngambil kitab temannya, au adatan, atau alat-alat sekolah, min adawatihi, daripada alat-alat sekolahnya, ATK dah, alat kantor, illa biidnihi, kecuali dengan izinnya. Di kantor sama juga, mau pakai buat di rumah nih, penggarisan panjang, bilang sama situ bendahara koperasi, Pak, ini saya pinjam dulu ke rumah nih, alat ukur. Oh ya silakan. Itu namanya kita bilang tuh, walaupun itu kantor milik ya umum,
tapi harus bilang kita sama salah satu karyawan di situ. Kenapa? Karena alat kantor bukan milik kita, milik kantor. Bilang dulu, ya. Kemudian wa in lam ya'dzan lahu, kalau memang tidak diizinkan buat minjem, apakah punya teman atau punya kantor, lam yajuz lahu akhsuhu, maka tidak boleh kita paksa bawa pulang ke rumah walaupun sekedar minjem. Itu namanya ghosab tuh, walaupun besok dipulangin lagi. Kenapa? Enggak dapat izin masalahnya. Walakin cuman idza kana bainatil tilmizi wa rafiqihi, kalau sudah terjadi persahabatan antara seorang murid dengan kawannya, mahabbatun, suatu kasih sayang yang luar biasa, wa mawaddatun, dan udah CS persahabatannya, syadidatun, yang sangat udah kental dah, hatta annahu, sehingga dia alima, akan ngerti dan tahu, tamamal ilmi, ya, ngerti banget, bi annahu yarda, dia temennya akan senang, idza akhaza kitabahu, kalau diambil buat dipinjam kitabnya, wa qara'ahu, dan buat dibaca dibawa pulang, muddata khamsi daqaiq masalan, untuk dibaca sekedar 5 jam atau 5 menit, itu udah yakin dia nih nggak bakal marah, saking kenalnya. Boleh. Jangankan minjem, dimakan nggak apa-apa makanannya, kalau temen udah kenal akrab gitu. Fala ba'sa, itu mah nggak apa-apa, wala harama, dan juga tidak haram. Pindah bab berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hawalatu kana ala Muhammadin dainun li faridin bimablaghi rubiyatin mathalan, wali Muhammadin dainun ala Usmana bimablaghi rubiyatin aidan. Baik, kita artikan al-hawalatu, memindahkan tagihan utang. Utang bisa dipindahkan tagihannya. Contohnya, kana ala Muhammadin dainun, adalah Muhammad punya utang li faridin, kepada Farid. Muhammad punya utang kepada Farid bimablaghi rubiyatin, sebesar 1 rupiah. Murah amat ini. Ini kan kitab dikarang tahun 1936. 1 rupiah berarti sekarang mungkin 1 juta lah 1 rupiah. Ini kitab dikarang tahun 1946, 36 sebelum merdeka, 36 nih. Jadi Muhammad minjam 1 juta kepada si Farid, masalah umpamanya. Wali Muhammadin dainun al Usmana, dan kebalikannya Muhammad juga diutangin sama Utsman bimablaghi rupiyatin aidan, seharga 1 juta juga. Falamma talaba Faridun lidzalikal mablagh, begitu Farid meminta utangnya sebesar 1 juta rupiah min Muhammadin, kepada Muhammad, qala lahu, Muhammad bilang begini kepada Farid, al-ana, sekarang saya laisa li nuqudun, enggak punya duit, lisada didaini, untuk membayar utangku. Fal ahsan, bagusnya mah, alangkah baiknya, antat lubahu min Utsman, kamu minta tuh sama Utsman, li anna li dainan alaih, karena Utsman utang sama saya, bimisli dzalikal mablagh, seharga 1 juta juga. Faradiya Faridun, Farid nerima. Oke, kata Farid, bidzalika, dengan tawaran tadi. Wa bihadza, dan karena itu, intaqala dainu Muhammadin li Faridin, pindah tuh utangnya Muhammad kepada Farid, ila dhimmat Utsman, kepada tanggungan Utsman. Fa Muhammadun, maka Muhammad yusamma muhilan, muhil, yang memindahkan utang. Wa Faridun, sedangkan Farid muhtalan,
adalah muhtal yang dipindahkan tagihannya. Wa Utsmanu dan Utsman muhalan alaih yang nerima ditagih sama Farid bukan sama Muhammad. Wa aqdu dzalika dan transaksi tadi namanya hawalatan adalah hawalah. Pak Robi ya umpamanya saya minjem duit sama Pak Robi 1 juta, berarti saya punya utang sama Pak Robi 1 juta. Berapa lama tak minjem? Paling 6 bulan Pak Robi. Baik, pas jatuh tempo Pak Robi nagih saya, tak yang dulu minjem mana? Ada perlu nih? Oh iya, kebetulan saya belum punya duit nih, cuman Ustadz Thohir punya utang sama saya 1 juta juga, antum tagih ke Ustadz Thohir deh, dialihkan tuh. Jadi Pak Robi nggak minta saya lagi, nggak, mana Ustadz Thohir, asalkan Pak Robinya ya deh kalau gitu. Tak kalau bilang iya deh, udah langsung pindah tuh. Nanti Pak Robi nagihnya kemana? Ke Ustadz Thohir, seharga yang sama tapinya. Aturan ke saya dibalikin, dialihkan, dipindahkan. Berarti Pak Robi nagihnya ke Ustadz Thohir, karena Ustadz Thohir punya utang sama saya seharga 1 juta juga. Cuman itu tidak disyaratkan redonya Ustadz Thohir. Ustadz Thohir ya udah pokoknya, yang penting redo Pak Robinya nih. Pak Robi mau nggak ambil Ustadz Thohir? Ya udah, nggak apa-apa kalau gitu. Udah deal dah tuh tanpa persetujuan Ustadz Thohir. Cuman kalau Ustadz Thohir nggak ngaku, dia nggak minjem, udah aku sesara Pak Robi. Dia nggak minjem ke saya, udah berarti rugi Pak Robinya. Makanya sekarang harus cari orang yang benar-benar amanah, yang jujur. Jangan mau dipindah-pindah utang, jangan mau. Khawatir nggak amanah, begitu. Bisa begitu tuh. Iwala memindahkan tagihan. Tadi ke saya bilang langsung ke Ustadz Thohir tuh, seharga 1 juta juga dia punya utang sama saya. Kata Pak Robi, baik kalau begitu, udah deal. Berarti Pak Robi nggak boleh cari saya lagi buat tagih utang. Saya mau cari Ustadz Thohir, begitu. Baik, kita pindah, kita fotokopian karena udah semakin siang. Tandain Pak Sona. Bismillahirrahmanirrahim. Fal hawalatu aqdun yatadammanu intiqala daini min dhimmatin ila dhimmatin ukhra wa arkanuha sittatun. Tandain 5 baris dari bawah. Pindah ke kitab yang fotokopian yang warna orange pertama, halaman 154. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yanzura ila utaqaillahi minan nari falyanzur ilal muta'allimin. Baik, kita translate lagi. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul telah bersabda, man ahabba, barang siapa yang ingin, suka, an yanzura ila utaqaillahi minan nar, memandang, melihat orang-orang yang dibebaskan daripada api neraka, falyanzur ilal muta'allimin, maka lihatlah orang-orang yang nuntut ilmu agama seperti ini. Orang yang belajar menuntut ilmu agama itu diibaratkan orang-orang yang baru dibebaskan daripada api neraka. Fawalladzi nafsi biyadi Muhammadun biyadihi, fawalladzi nafsi Muhammadun biyadihi, dan demi zat yang nama-nama Muhammad di tangannya, dalam genggamannya, ma min muta'allimin, tidaklah seorang yang mencari ilmu, yatakhallafu ila babil alimi, dia datang ke pintu-pintu orang alim, ke ulama, ke kiai, illa, kecuali
kataballahu ta'ala lahu, Allah akan catat baginya bi kulli harfin, tiap-tiap satu huruf, wa bi kulli qadamin, dan setiap satu langkah dari rumah ke gurunya datang atau ke masjid, sama juga ibadata sanatin, maka dicatat sebagai ibadah 1 tahun. Siapa yang kuat ibadah 1 tahun bisa datang hadir majlis ilmu seperti ini nih, gitu. Kemudian wa bana lahu bi kulli qadamin madinatan fil jannati, dan Allah akan bangunkan dia setiap satu langkahnya satu kota di sorga. Dari depan dekat Sapam tuh rumah jauh tuh Baju Dujar ya, atau Pasona dari RT 3 berapa langkah kurang lebih, dihitung satu langkahnya satu kota dibangun. Wa yamshi 'alal ardi, dan dia juga berjalan di atas permukaan bumi. Nastaghfiruhu, akan kami ampunkan, mintakan ampun baginya. Wa yumsi wa yusbihu maghfuran lahu, dia sore dan petangnya, pagi petangnya dalam kondisi diampunin dosa-dosanya. Wa syahidat lahu malaikatu, dan malaikat pun menyaksikan. Saya berkata, wa yaquluna, malaikat bilang begini, haula'i utaqaullahi ta'ala, mereka itulah orang-orang yang dibebaskan Allah minan nar, dari api neraka. Kata malaikat tuh, stempel orang yang muta'alim. Cari semakin jauh berangkat, semakin jauh lagi ya, dan semakin besar lagi. Jangan bilang capek, jangan. Kejauhan, udah tua, jangan. Yang diambil adalah jihadnya. Kalau kita ke Palestina, jihad manggul senjata. Orang-orang yang menghampiri guru-gurunya yang jauh, ada di mana? Di Jakarta, di Bogor, bahkan sampai ke Lewiliang, belajar menuntut ilmu, itu jihad juga fi sabilillah. Orang yang kedua, qala, berkata pengarang kitab, sami'tul faqiha Aba Ja'farin, aku telah mendengar seorang faqih ahli fiqih yang bernama Abu Ja'far rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Yudkaru, in hadis disebutkan bi isnadihi, dengan sanadnya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakhalal masjidah, suatu ketika Rasul masuk ke dalam masjid, faro'a majlisaini, pas sampai masjid Nabi dapatin ada 2 majlis tuh, majlisaini, ahaduhuma, majlis yang sekelompok itu, satu majlis, yadhkurunallaha, itu majlis hanya majlis zikiran dan majlis sholawatan, yadhkurullah, majlis zikir. Wal akharu, sedangkan yang satu lagi majlisnya yata'allamunal fiqha, majlis ilmu, majlis taklim, yang mempelajari fikih, kayak tadi gosok, hukum ngambil. Wa yad'unallaha, dan setelah itu berdoa kepada Allah mereka. Wa yarghabuna ilaihi, dan mereka pun munajat kepada Allah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi Muhammad komen seraya bersabda, kilal majlisaini ala khairin, apa kata Rasul? Kedua majlis ini bagus dua-duanya, cuman wa ahadahuma afdalu minal akhar, yang satu lebih utama daripada yang lainnya. Amma haula'i, adapun majlis zikir, mereka itu fayad'unallaha, mereka hanya doa, zikir, munajat sama Allah. Fa in syaa, kalau Allah pengen, kehendaki, a'tahum, Allah berikan. Wa in syaa, kalau Allah cegah, Allah inginkan, mana'hum, Allah cegah. Tergantung Allah. Allah pengen kasih, Allah enggak, ya enggak kasih. Itu majlis zikir, hadis Yasin sama. Wa amma haula'i, adapun mereka
fayata'allamuna, yang mereka sedang belajar, yaitu majlis taklim, wa yu'allimunal jahila, dan mereka mengajarkan orang-orang yang enggak ngerti, wa innama bu'isat mu'alliman, ya, mereka itu dikatakan muallim, diutus sebagai muallim, yaitu sebagai rasul. Fahaulai afdalu, nih yang majlis taklim lebih afdol, lebih utama ketimbang majlis zikir. Summa jalasa ma'hum, kemudian Kanjeng Rasul pun ikut nimbrung bersama majlis taklim. Cuman jangan dibilang nggak bagus, bagus majlis zikir, sholawat, yasin, hanya perlu ditambahkan sisipan ilmu, tambahin baca perukunan Melayu, perukunan sholat. Sebab kalau cuma yasinan, ratiban doangan, pulang enggak nambah, hanya pahala doang, enggak nambah buat ibadah kita. Kalau taklim nambah ibadah kita, tambah bagus, tambah bagus. Jadi majlis zikir, sholawat, ini majlis taklim, lebih afdal majlis taklim. Dua-duanya bagus, hanya lebih afdal majlis taklim. Pindah yang baliknya, satu hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang stabilo kuning. Qala al-faqihu yuqalu man intaha ilal alimi wa jalasa ma'ahu wa la yaqdiru ala an yahfazal ilma falahu sab'u karamatin. Baik, kita translate lagi. Berkata pengarang kitab, yuqalu, dikatakan, kata ulama nih, manintaha ilal alimi, barang siapa orang yang sampai kepada seorang alim, mau belajar dia nih, dari rumah jalan hujan sampai selesai tiba di rumah orang alim, wajalasa, dan dia duduk ma'ahu, bersamanya, wala yaqdiru, padahal dia ngaji enggak mampu, ala an yahfazul ilma, untuk menghafal ilmu, boro-boro menghafal, baca nggak bisa, megang pun nggak bisa, bahkan suruh megang kertas lebaran nggak tata, kenapa? Nggak kelihatan, lupa kacamata. Jadi ngajinya cuma denger nih, tetap ada manfaatnya. Falahu sab'u karomatin, baginya diberikan 7 keramat. Kalah wali Allah, orang yang ngaji dapat 7 keramat. Awaluha, yang pertama, yanalu fadlal muta'allimin, mendapatkan keutamaan belajar. Satu tuh, nggak ngerti apa-apaan, cuma duduk dengerin aja, paham nggak? Nggak tahu deh tuh, begitu kadang-kadang. Ya, suku-suku sih paham, ini nggak paham aja dapat keutamaan orang belajar. Wathani, yang kedua, mada majalisan indahu, selama duduk bareng-bareng si guru tadi, ya, bersamanya, kana mahbusan anidzunubi wal khotoya, maka rontok dosa-dosanya. Selama duduk tuh habis, hilang, bersih dosa-dosa dan juga kesalahannya, habis datang. Wathalithu, dan yang ketiga, idza kharaja min manzilihi, kalau dia keluar dari rumahnya mau taklim, baik di rumah guru maupun di masjid atau di masjid taklim, tanzilu alaihi rahmatu, akan turun rahmat di rumahnya. Dia pergi keluar, rahmat turun ke rumahnya. Makanya kalau ada suami yang taklim, anak ngaji, jangan diadain, jauh banget sih nak, jangan deh, hujan, kecuali emang deras hujannya, jangan diletakkan. Kenapa? Suami berangkat ngaji, anak berangkat ngaji, rahmat turun ke rumah si anak yang pergi ngaji tadi. Istri pergi ngaji, rahmat turun ke rumahnya. Suami lagi tidur, enak banget suami tuh, udah tidur, turun rahmat lagi. Yang berangkat ke masjid siapa? Emaknya, istrinya. Yang dapat rahmat siapa? Suaminya. Jangan ditahan-tahan.
kejauhan, fisik udah gak kuat, umpama ini mah biarin, selagi sehat biarin, ya. Warabi'u yang keempat, idza jalasa indahu, begitu si suami si istri datang ke masjid kayak ibu-ibu kemarin untuk pengajian sore itu, duduk sama ustadznya, fatanzilu alaihi rahmatu, maka turun di majlis itu rahmat. Jadi suami yang di rumah dapat rahmat, ibu yang ngaji pun dapat rahmat juga di masjidnya. Fatusibuhu bi barakatihim, itu rahmat tadi langsung menyebar ke semua dengan berkah taklim ngaji tadi. Nih turun rahmat nih, cuman kita kan nggak kasar, nggak kelihatan, kayak biasa-biasa aja. Wal khamisu, dan yang kelima, madama mustami'an, selama dia ngedengerin makalah-makalah tadi, bak gosok, ngambil nggak bilang-bilang, itu begitu kan, tuktabulahul hasanatu, ditulis sebagai satu kebajikan baginya, satu kata, satu kebajikan. Babul ghosbi, babu, bab, ghosbi, ghosab, udah dua kata tuh, berarti dua kebajikan gitu. Wasadisu, dan yang keenam terakhir, tahuffu alaihimul malaikatu bi ajnatiha, malaikat akan mengepakkan, melebarkan sayapnya, membuka sayapnya, ridon, karena ridho, wa huwa fihim, sedangkan dia dalam kondisi ada bersama kita, malaikat tuh. Wasabi'u, dan yang ketujuh, kullu qadamin, tiap-tiap langkah nih, telapak kaki kita, yarfa'u, yang dinaikkan, wayadhu, dan yang dijejekin. Kan kita ngelangkin ya, itu kan ya, naik turun, naik turun. Tiap langkah kita yakunu kafaratan lidzunubi, itu sebagai penghapus, penghilang dosa-dosa yang telah lalu. Udah nggak ada matinya orang taklim tadi, cuman penyakitnya penyakit males. Udah datang ke masjid atau ke pengajian, ada juga penyakitnya, setan wasnan, pada ngintilin. Begitu kiai buka kitab paslun, hawanya berat mata, ngantuk deh. Begitu ntar keluar air sama kopi, cenghar lagi. Biasanya begitu tuh pengajian, bukan di sini, bukan di sini enggak ya Pak Robi ya. Begitu tuh. Jadi setan yang suka mengganggu orang yang taklim namanya wasnan. Kalau yang suka mengganggu rumah tangga pada berantem sampai bercerai namanya dasim. Berlindunglah dari dasim. Bukan hasim, dasim pakai D, dal. Dasim, kalau hasim bagus. Nama bagus itu, nama keturunan kabilah Hasim, Banu Hasim. Tukang Rasul tuh kabilahnya. Ini dasim, dal. Itu setan yang mengganggu rumah tangga, suka pada berantem. Makanya kalau ada umpamanya bini lagi nyerocos, diamin aja dah. Ya mah, sehat mah, kalian begitu bilangnya. Jangan ditimpalin, ngomel mulu, tambah panjang dah tuh. Begitu. Beda laki perempuan. Laki ditanya mau kemana Pak? Pasar. Ngapain? Di daging. Udah habis. Perempuan mau kemana Pak? Pasar. Ngapain emang? Orang kata kita mau acara keriaan nih di daging. Udah sekarang daging mahal nih harganya sekarang ya. Sekilo 1.300, masya Allah. Belum beli minyaknya, belum beli tempenya, sayurannya. Perasaan kita nggak ada sayuran ya perasaan. Nanya kan cuma pasar, beli daging, udah cukup. Segala-gala minyak dibawa-bawa. Orang perempuan kan begitu. Jadi biar tahu dah. Jadi kalau lagi ngomel, antepin aja. Karena perempuan ngomelnya itu adalah antibiotik buat penyakit dia. Perempuan itu banyak kan. Jajal perempuan nggak ngomel, ampek kena penyakit dia, pusing kepalanya. Kalau ngomel hilang. Makanya kebanyakan orang ya di rumah tangga yang meninggal laki duluan. Jarang perempuan, laki duluan. Kenapa? Perempuan punya obat antibiotik, ngomel plong. Laki ditahan, lama-lama TBC. Setahun meninggal dah tuh. Gak berani ngomong soal laki mah. Diomelin sama bininya. Umpama ini mah
Nah jamaah sekalian, inilah yang dapat Anda sampaikan. Lebih kurangnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Undangan nanti malam ya, mohon kehadirannya ditunggu semuanya dalam rangka maulid di Mata Basir insya Allah. Mohon doanya dari antum biar hujannya dipindahin. Anda beruntung nih numpang sama antum, muridnya wali semuanya di sini nih. Anda yakin doa antum qabul. Jadi ntar hujannya dipindahin dulu saja dia. Sekian, terima kasih ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'asya ni wadaraji ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'asya ni ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi' syani wa daraji ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi' syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.